Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Anissa. Ya, ini dengan Mbak Nelly Masjidah Isna ya. Iya Bu, dengan saya. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Cukup baik, sedikit lah. Baik ya. Untuk kesibukan sendiri, Mbak Nelly, kesibukannya apa minggu-minggu ini kalau boleh tahu? Minggu ini tuh saya sibuk sekolah. Kan sekarang pembelajaran di rumah toh. Nah itu Iya, saya sibuk akan melakukan pekerjaan sekolah, mengikuti kelas online, gitu Bu. hanya sekolah aja ya, Mbak? Oke. Iya Bu, sekolah. Mbak Nelly sudah siap melakukan sesi konseling atau sesi latihan pada hari ini? Ya insya Allah sudah siap Bu. Sebelumnya saya mohon izin merekam percakapan kita pada sesi konseling hari ini karena akan digunakan sebagai bukti laporan. Kemudian saya juga ingin meminta Mbak Nelly untuk menyiapkan alat tulis ataupun minuman juga boleh Mbak jika memang nanti diperlukan di tengah-tengah sesi konseling. Mbak Iya Nelly Bu. tidak usah tegang, cukup cari tempat duduk atau tempat yang nyaman bagi diri Mbak Nelly. Iya Bu, sudah saya memposisikan diri saya. Oke, kalau sudah siap, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Nelly, apa yang sedang Mbak Nelly pikirkan pada hari ini, atau mungkin adakah pikiran yang mengganggu Mbak Nelly akhir-akhir ini? Boleh Mbak diceritakan terlebih dahulu? Pikiran saya yang mengganggu saya hari ini tuh karena suatu kejadian yang dulu pernah saya alami Bu saat di sekolah, dan itu mengganggu saya sampai saat ini. Kejadian itu saya berpikir bahwa saya tidak mampu untuk berbicara di depan kelas salah satunya. Karena dulu saya itu, pernah disuruh maju oleh guru saya, disuruh menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan guru saya. Namun pada saat saya menjelaskan itu, nggak kayak disepelekan gitu loh Bu sama guru saya, terus teman-teman saya juga gitu, menertawakan saya. Dan itu ke bawah sampai saat ini, saat meskipun kelas online, saya juga merasa gitu. Jadi ketika saya ditunjuk untuk memaparkan pemahaman saya juga memiliki pikiran itu masih. Saya merasa saya tidak mampu jika disuruh berbicara di banyak orang, terutama di kelas saya. Karena saya berpikir bahwa saya tidak mampu gitu, Bu, kalau mau mengutarakan pendapat, gitu, Bu. Disepelekannya itu seperti apa Mbak? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Jadi guru saya tuh, eee, kayak gimana ya, saya maju tuh, terus itu, "Kamu kok gini?" Gitu, Bu, kayak dikritik gitu loh. Seolah-olah saya paling bodoh sendiri di kelas, makanya kayakin gitu. Padahal saya juga berusaha menyampaikan dengan baik apa yang di materi yang diberikan oleh guru saya. Oke, berarti di sini Mbak Nelly kurang percaya diri begitu ya Mbak? Iya, Bu, Dalam karena tindakan itu. ya karena adanya tindakan-tindakan seperti itu. Oke, saya ingin mengajak Mbak Nelly untuk melakukan sebuah sesi latihan, di mana latihan ini dapat mengelola kognitifnya Mbak Nelly agar nantinya tidak berpengaruh pada perilakunya Mbak Nelly, sehingga bisa mengurangi rasa percaya diri pada diri Mbak Nelly. Bisa Iya, Bu. mengurangi rasa kurang percaya diri pada Mbak Nelly. Bisa dipahami, Mbak Nelly? Bisa, Bu, saya paham. Oke, sebelum kita ke latihan, saya akan memodelkan terlebih dahulu bagaimana mengelola pikiran dengan self-instruksional, tetapi dengan melaksanakan apa yang ditugaskan. Nah, ketika saya memposisikan sebagai diri Mbak Nelly, saya meminta Mbak Nelly untuk
memperagakan juga sebagai gurunya Mbak Nelly ketika meminta Mbak Nelly untuk maju atau presentasi di depan kelas. Bisa ya, Mbak? Bisa, Bu. Oke. Bisa Mbak dipraktekkan sekarang bagaimana ketika gurunya Mbak Nelly meminta Mbak Nelly untuk maju. Ayo Nelly, kamu maju untuk memaparkan apa yang tadi saya paparkan. Guru saya berkata dengan keras dengan tatapan yang sinis seperti tidak percaya dengan kemampuan saya. Terus saya kan gitu Bu posisinya. Oke. Kemudian ketika saya sebagai diri Mbak Nelly, saya akan berjalan menuju ke papan tulis atau ke depan kelas. Kemudian saya arahkan pandangan saya ke depan, saya menatap semua isi kelas, maksudnya tidak menunduk. Kemudian dalam hati saya berkata bahwa saya harus menjelaskan tentang materi ini. Kemudian dalam hati saya mengatakan bagus, penjelasannya sangat bagus. Kemudian jika terjadi kesalahan, saya akan mengatakan bahwa salah merupakan hal yang wajar. Ini merupakan suatu yang wajar, sehingga nanti akan dibahas bersama. Oleh karena itu, saya berbicara bahwa oke, ini sudah bagus. Jika nanti ada yang ingin diperlukan atau ada yang kurang, boleh nanti dibahas bersama-sama. Sudah cukup bagus untuk diri saya sendiri. Seperti itu, Mbak, dengan tatapan yakin. Iya, Bu. Siap. Mbak Nelly, bisa dipahami apa yang saya contohkan tadi? Iya, Bu, bisa saya pahami. Kemudian setelah itu saya ingin meminta Mbak Nelly untuk melakukan hal yang sama, namun tetap saya instruksi. Iya, Oke, Bu. siap Mbak Nelly? Siap. Nelly, silahkan maju ke depan presentasikan tentang materi ini. Kemudian Iya, Pak. Mbak Nelly, saya berjalan menuju ke depan, terus memposisikan diri saya dengan menatap seluruh ruangan di kelas saya, tidak menunduk gitu. ya, kemudian saya akan berusaha dengan yakin bahwa saya bisa menyampaikan materi yang dibilang oleh guru saya. Kemudian lagi, jika Mbak Nelly melakukan sebuah kesalahan, Mbak Nelly melakukan penguatan pada dirinya sendiri. Saya akan memberikan penguatan bahwa saya itu bisa. Apa yang orang lain pikirkan itu tidak sesuai dengan keadaan saya yang sebenarnya. Saya akan membuktikannya kepada mereka-mereka yang menyepelekan saya. Oke, bagus sekali Mbak. Kemudian setelah itu juga saya meminta Mbak Nelly melakukannya sendiri. Jadi tanpa interupsi dari saya, jadi Mbak Nelly bisa melatih diri Mbak Nelly untuk melakukannya dengan keras tanpa bantuan dari saya. Oke Mbak? Ya Bu. Bisa dimulai. Mbak Nelly silahkan maju ke kelas, ke depan kelas untuk menjelaskan tentang materi ini. Baik Pak, saya akan maju ke depan untuk memaparkan materi yang ingin Bapak berikan pada saya untuk dipaparkan di teman-teman saya. Lalu saya akan mengangkat kepala saya, menatap seluruh ruang kelas, bahwa saya itu bisa dalam menyampaikan materi ini. Saya menggunakan suara yang keras, terus saya meyakinkan diri saya bahwa apa yang dipikirkan orang lain tentang ketidakmampuan saya salah. Saya yakin saya bisa dalam mempresentasikan apa yang disuruh oleh guru. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk selanjutnya saya ingin Mbak Nelly mencoba sekali lagi hal yang sama, namun kali ini dengan metode bisik diri, Mbak. Jadi, karena nggak mungkin Mbak Nelly ketika disuruh maju mengatakan hal demikian dengan keras di depan, kan nggak mungkin.
Jadi kita harus melaksanakan dengan metode bisik diri, yaitu mengucapkannya hanya dalam hati saja. Oke, bisa dipahami Mbak? Iya, Bu, bisa. Kita coba sekali lagi ya. Iya, Bu. Nelly, silahkan maju ke depan, jelaskan kepada teman-temanmu tentang ini. Seperti itu, Kak, Bu. Bagus, itu tadi adalah sebuah latihan yang sangat bagus yang Mbak Nelly lakukan. Bagaimana pendapat atau pikiran Anda saat ini, Mbak Nelly, tentang latihan di awal yang sudah kita laksanakan bersama tadi? Membuat pikiran saya itu lebih mengarah ke hal yang positif. Bahwa saya itu mampu melakukannya dan saya sedikit lega karena rasa kekhawatiran, perasaan ketakutan, pikiran ketakutan akan disepelekan orang lain sudah sedikit hilang dan saya memiliki percaya diri yang cukup. Bagus. Ada yang ditanyakan, Mbak, terkait materi ini yang mungkin belum dipahami oleh Mbak Nelly atau terkait latihan ini? Tidak, Bu. Saya sedikit saya sudah paham dan sedikit mengurangi beberapa pikiran negatif saya. Oke, kalau sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, terakhir saya ingin memberikan sebuah tugas rumah kepada Mbak Nelly. Tugasnya cukup gampang. Mbak Nelly mempraktekkan, menginterpretasikan apa yang kita lakukan bersama tadi dalam konteks kehidupan yang sebenarnya. Ketika Mbak Nelly disuruh maju, disuruh mengerjakan suatu tugas, atau disuruh presentasi, Mbak Nelly boleh mempraktekkan hal demikian. Kemudian Mbak Nelly dicatat hasilnya di sebuah buku, kemudian kita akan bahas minggu depan di jam dan hari yang sama. Bisa, Mbak? Iya, Bu, bisa. Saya akan mencoba mempraktikannya saat saya disuruh berbicara, menyampaikan pendapat di muka umum. Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Mbak Nelly pada hari ini. Semoga Mbak Nelly bisa mengatasi apa yang ada pada diri sendiri. Setidaknya bisa mengurangi beban pikiran yang Mbak Nelly rasakan. Oke, Mbak? Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Nelly. Selamat pagi.